Oke, balik lagi di konten kuliah karya nyata. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman yang bernama Putri Nurafni Sa'dah ya? Sa'dah ya apa Saidah sih? Sa'dah. Saada, Oke. Saada. Selamat datang Putri. Halo, gimana Hai. kabarnya? Gimana? Nih menjalani 3 bulan Alhamdulillah. kuarantin nih. Di rumah aja. Alhamdulillah baik sih. Baik ya. Tapi Sehat-sehat. 3 bulan ini nggak bandel kan? Di rumah terus kan? Di rumah terus dong. Wah, Rumah mantap, mantap. terus. Sama sih, di rumah terus ini sampai kenyang di rumah terus nih, parah nih. Tapi tetap harus support sih. Sampai bosan. Oke, jadi langsung ya ke topik kita buat episode kali ini itu mengenai yang besok diberlakukan yaitu new normal atau tatanan normal baru. Kayak gitu. Nah, untuk sekedar mereview sedikit nih, untuk saat ini 31 Mei jam 2 siang itu total di seluruh dunia itu sudah mencapai 5.819.962 kasus yang terkonfirmasi. Ini menurut sumber dari WHO. Dan kematian di angka 362.000. Nah, itu untuk yang dari dunianya. Untuk yang dari Indonesianya itu yang terkonfirmasi sudah ada 25.773, yang meninggal ada 1.573 dan sembuh ada 7.015. Nah, itu angka-angkanya. Masuk ke topik kita yaitu new normal. Nah, di new normal ini ada surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Ini tujuannya sini buat ASN tapi lebih umum juga masih ditujuin sih. Nah, di sini ada poin-poinnya nih, syarat-syarat ya. Syarat-syarat diberlakukannya new normal di suatu negara. Nah, ini merujuk ke salah satu postingan dari WHO juga berjudul Consideration in Adjusting Public Health and Social Measure in Context of COVID-19. Ini diterbitkan oleh WHO itu tanggal 16 April 2020 dan di dalamnya itu ada poin-poin sebagai berikut. Nah, yang pertama ini syarat-syaratnya ya, kita bicara syarat-syaratnya suatu negara itu layak menjalankan new normal itu. Yang pertama, penularan COVID-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Terus yang kedua itu kapasitas sistem kesehatan yang ada mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Yang ketiga itu mampu menekan risiko wabah virus corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Keempat, penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing, fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan dengan menggunakan masker. Yang kelima, mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, pendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Nah, pengen minta tanggapannya Mbak Putri nih, mengenai syarat yang pertama dulu deh, penularan COVID-19 di wilayahnya bisa dikendalikan. Nah, kalau menurut tanggapan Mbak Putri sendiri, di Indonesia ini sebenarnya COVID-19 itu udah bisa dikendalikan apa belum sih, Mbak? Oke, berarti nanya pendapat ya. Berarti Ya, dari pandangan aku sendiri. oke. Kalau dari pandangan aku sendiri, jadi setelah research gitu, setelah lihat-lihat kan kasus di ya belajar lah ya. Kita belajar nih, mau ngelakuin ini belajar dulu. Setelah lihat-lihat kasus di Indonesia tuh kan emang bervariasi ya. Maksudnya kayak nggak semua kota banyak, nggak semua kota juga dikit gitu. Nah, makanya di Indonesia sendiri itu kasusnya ya bervariasi gitu, naik turun. Nah, kalau misalnya nanya pendapat, apakah menurut saya udah bisa dikendalikan atau belum? Ya, mungkin di beberapa kota, di beberapa kabupaten, di beberapa wilayah tuh ya bisa ada yang udah bisa mengendalikan gitu, kayak mungkin kebijakannya udah ketat dan segala macam. Tapi di beberapa kota juga ada yang masih belum bisa dikendalikan gitu. Terbukti masih banyak zona merah juga. Jadi kayak ada yang udah bisa mengendalikan, ada yang belum. Kayak gitu sih kalau menurutku. Oke, jadi nanggapin lagi, bener juga sih tadi, intinya tuh nggak semua daerah itu sama ya perlakuannya ya, karena di beberapa daerah itu mungkin ada yang
kasus penyebarannya atau transmisinya itu gencar banget kayak gitu, angkanya tuh banyak banget. Ada yang relatif lebih rendah juga kayak gitu. Tapi di sini ada beberapa parameter yang disinggung oleh WHO, yaitu R naught dan R efektif kayak gitu. Jadi kalau ini tanggapan saya untuk yang poin satu ini mungkin di Indonesia ini perlu dilihat juga R naught sama R efektifnya kayak gitu. R naught ini di sini tuh jadi setiap satu orang yang apa sih namanya? Terkena tertular COVID-19 itu dia bisa mentransmisikan ini ke berapa orang. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah di angka 2, sekian kayak gitu. Nah, berarti satu orang yang tertular itu bakal menularkan ke 2,5 orang, misal contohnya kayak gitu. Nah, itu parameter pertama. Untuk parameter yang kedua itu R efektif kayak gitu. Jadi R efektif ini beda sama R0. Kalau R efektif ini setelah adanya intervensi dari pihak yang pihak yang mengurusi ini loh kayak gitu. Jadi ada himbauan untuk physical distancing, social distancing kayak gitu segala macamnya. Jadi idealnya berapa? Idealnya ini angka R efektif ini di bawah 1 gitu. Jadi setiap satu orang yang tertular itu tidak berpotensi untuk tidak menularkannya ke yang lain kayak gitu. Asumsinya kalau misalnya di bawah 1. Nah, untuk Indonesia sendiri nih data berdasarkan startup Bonza, yaitu startup yang mengurus big data mengenai ini penyebaran COVID di Indonesia, itu dia menyatakan bahwa RT di Indonesia itu hampir bergerak menuju 1 ya, bahkan sudah ada yang di bawah 1 kayak gitu. Nah, menurut saya sih kalau misalnya dibilang sudah layak, ini sudah terpenuhi nih syarat yang si nomor 1 ini nih, cuma masih riskan loh. Bisa jadi nanti kayak kasusnya kayak di Korea Selatan atau kayak gimana gitu, setelah dibuka atau direlaksasi PSBB-nya malah melunjak kayak gitu loh. Tapi secara persyaratan mungkin ini sudah terpenuhi ya. Ada beberapa daerah yang sudah di bawah 1 R efektifnya. Tapi ya kita juga sebagai masyarakat mungkin harus aktif ya gitu ya, mendukung program pemerintah ini gitu. Jadi dengan tetap menggunakan masker dan lain-lain sebagainya gitu, protokolnya yang nanti akan kita bahas kayak gitu. Nah, menurut tanggapan Mbak Putri gimana tuh soal pandangan saya tadi? Nah, iya, saya sempat baca juga tentang itu kan, R naught itu. Ya. Jadi makanya di Indonesia itu kan kayak beberapa ahli juga kayak menyarankan gitu kayak ke pemerintah kalau misalnya emang mau new normal itu kayak nggak bisa gitu di Indonesia tuh, nggak bisa kayak misalnya seluruh Indonesia langsung nerapin new normal, karena ya itu tadi kasusnya bervariasi gitu, kayak tingkat kematiannya, tingkat pertambahan pasiennya bervariasi. Makanya kayak new normal ini kan dibuka di beberapa kota yang emang tadi yang emang bisa dikembalikan. Kayak 1 Juni ini kan besok Jawa Barat mau mulai membuka 15 kota gitu kan, 15 kota yang new normal mau mulai. Jadi makanya Indonesia itu nggak bisa langsung semuanya, kayak bertahap. Yang tadi salah satu indikatornya R naught-nya udah mau menuju kurang dari 1 ya. Ya, ada beberapa daerah yang sudah di bawah dan ada yang masih menuju gitu. Kayak gitu-gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih ya di sini ya, kita lihat data di covid19.go.id, itu memang tingkat pertambahan kasus per harinya itu masih cukup tinggi ya dibandingkan jumlah angka orang yang sembuh kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat untuk rata-ratanya mungkin di angka 500 sampai 600 ya sekarang ya per harinya itu. Nah, untuk penambahan kasus barunya itu tiap harinya. Dan dan untuk kasus yang sembuh per harinya itu ada di angka sekitar 250 sampai 300 per harinya. Nah, ini mungkin masih cukup, kalau bisa dibilang, kalau misalnya kita bisa lihat kurvanya itu masih belum turun ya, masih terus naik gitu grafiknya. Nah, ini bisa jadi salah satu ini juga sih ya, maksudnya kekhawatiran gitu, kecemasan juga nih. Soalnya kan mungkin kalau misalnya si kurvanya itu sudah lebih banyak yang sembuh atau lebih banyak yang sembuh dibandingkan kasus barunya, itu kita bakal yakin kayak gitu, nggak ragu untuk menjalankan atau menerapkan masa transisi dari sekarang PSBB sampai nanti new normal kayak gitu. Nah, ini tapi yang jadi masalah di sini grafiknya ini masih ya tadi gitu, masih belum turun, dan angka sembuhnya pun masih belum bisa menyaingi angka kasus baru tiap harinya kayak gitu. Gimana nih tanggapannya lagi, Bud? Pengen nanggep ini. Jadi sebenarnya tuh
kayak kasus pertambahan ini kan emang bertambahnya ya sekitar 600 kan tadi. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa setiap kebijakan pemerintah, bukan, maksudnya itu yang perlu kita ingat, kalau ibaratin di Indonesia ini kan udah banyak nih pasien yang positif, tapi memang angka segini tuh bahkan mungkin belum mencakup semuanya loh, maksudnya kita belum mengetahui yang aslinya loh sebenarnya ini tuh adalah angka yang yang berhasil melakukan tes swab kan, PCR makanya swab, ya. Jadi sebenarnya angka ini tuh bukan angka yang real sebenarnya, bukan angka yang real, makanya kalau menurut saya pribadi ya wajar gitu ketika angkanya terus naik, karena di satu sisi kan pemerintah juga masih terus memasifkan tes itu kan, tes PCR dan sebagainya, tapi di satu sisi juga angka kesembuhan juga sebenarnya kalau bisa dilihat tuh ya naik loh dari sebelum-sebelumnya, kayak sekarang udah terakhir kan mencapai 523 yang sembuh kan. Sebenarnya itu kayak sebuah, kalau aku melihatnya kayak sebuah pencapaian yang cukup baik, karena kalau melihat dari sebelum-sebelumnya kan kayak cuma puluhan kayak gitu. Jadi ya itu tadi yang perlu kita ingat tuh, kalau misalnya kasus ini terkonfirmasi makin banyak, ya itu karena berarti di satu sisi mungkin pemasifan tes massalnya itu makin bagus loh, makin meluas, makanya makin banyak yang terlihat gitu. Dan di satu sisi juga sebenarnya bagus karena makin banyak orang-orang yang bakal masuk rumah sakit gitu, maksudnya terobati gitu loh. Jadi kalau di satu sisi itu ya sebenarnya ada bagusnya juga gitu loh, bukan bagus sih, kayak lebih ke ya paham lah ya, kayak dia tuh berarti udah terlihat gitu loh bahwa tes massalnya tuh ya udah terlaksana, ya paham, lebih mungkin meningkat gitu. Mungkin yang dimaksud Mbak Putri di sini angka positif baru per harinya itu dengan naiknya itu mencerminkan bahwa jumlah tesnya ini kan meningkat nih, jadi ya karena jumlah tes per harinya itu meningkat, jadi yang ketahuan itu jadi lebih banyak gitu, dan dengan ketahuan dia tidak yang tadinya mungkin mau ke mall atau mau belanja atau mau ke mana, jadi dia isolasi sendiri di rumah, atau ya mau gak mau masuk rumah sakit kayak gitu kan. Jadi ya transmission rate-nya juga bakal nurun gitu dengan adanya tadi tes masif tadi. Oke, ini syarat pertama selesai dulu kali ya, kita cukupkan dulu. Nah, langsung yang kedua nih. Kapasitas sistem kesehatan yang ada mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Oke, aku mau ngasih sedikit tanggapan dulu ya. Indonesia ini kan kalau bisa dibilang itu tesnya itu rendah banget ya, masih bisa dibilang rendah banget gitu. Soalnya kalau menurut data dari ini Worldometer itu per 1 juta orangnya itu masih di angka yang cukup rendah gitu dibandingkan negara lain. Nah, di sini kan di syarat kedua ini kan kapasitas sistem kesehatan yang ada mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis yang sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, ya dan sebagainya, itu kan salah satunya kan tadi tes tadi kan. Nah, dengan tesnya aja yang kurang, dan kalaupun misalnya tesnya diperbanyak nih, nanti tiba-tiba ngelonjak. Nah, di sini ada poin lagi nih, kapasitas sistem kesehatan yang ada. Nah, dikhawatirkannya nanti si rumah sakitnya full, itu gimana tuh? Iya, kewalahan gitu ya. Nah, itu dia. Gimana tuh? Iya sih, setuju sih tadi sama pendapatnya. Kalau ngelihat dari poin ini kan harusnya pemerintah udah ngasih kelayakan gitu buat pelayanan kesehatan, mulai mungkin dari tadi identifikasi, isolasi maupun testing sampai karantina juga harusnya ya udah memadai gitu kalau emang mau menerapkan sistem ini. Nah, tapi kalau aku mau berpendapat dari sisi medisnya aja, mungkin nggak dari sisi politik dan sebagainya. Kalau menurutku, maksudnya kayak sebagai orang yang kayak sering ngeliat kayak misalnya kayak di Instagram gitu kan, lebih sering banyak ada lah ya akun-akun kayak dokter dan sebagainya. Kayak ya sebenarnya kayak agak bukan miris, kayak lebih ke ya sebenarnya kita juga khawatir gitu loh, kayak para nakes tuh khawatir juga, emang bener gitu kayak siap nggak sih kayak buat new normal, sedangkan kondisi lapangan para nakes yang tahu gitu di lapangan kayak gimana,
ya mereka yang lebih tahu, kayak misalnya entah itu kewalahan, terus APD yang kurang dan sebagainya. Makanya menurutku poin ini sih yang paling aku highlight, kalau ini tuh benar-benar perlu dioptimalin loh kalau emang mau new normal, karena ya itu tadi, bukan pasti sih, kalau emang mengacu pada data kan pasti aja ya, setelah new normal dimulai, terus mau gak mau kan pasti lebih banyak pasien yang ke rumah sakit, terus perlu alat-alat medis juga dan sebagainya. Jadi poin ini menurutku benar-benar harus dioptimalkan gitu loh. Oke. Karena tadi itu tadi kayak penyediaan dari pemerintah mungkin kayak masih kurang dan sebagainya. Kayak belum menyeluruh lah ya. Oke, oke. Karena berdasarkan berita juga nih, targetnya itu untuk per harinya 10.000 katanya, 10.000 tes per hari. Namun kenyataannya pada saat ini realisasinya itu hanya sekitar di angka, bukan hanya sih ya, ini patut diapresiasi juga gitu. Mampu menghasilkan tes per harinya itu 4.000 sampai 5.000 gitu per harinya. Nah, itu ya memang kalau bisa dibilang optimal atau enggak ya belum optimal, karena ya targetnya tadi kan 10.000 per harinya. Sekarang ini kenyataannya di lapangan masih terrealisasinya itu 4.000 sampai 5.000 kayak gitu ya. Masih perlu ditingkatkan kalau misalkan memang serius mau menjalani new normal ini kayak gitu. Oke, ada tanggapan lagi sebelum masuk ke syarat selanjutnya? Udah cukup. Ya Cukup ya? intinya sama ya, sependapat kayak buat poin kedua, kayak ya harus dioptimalkan. Oke, insya Allah dah. Semoga lebih optimal nanti. Amin. Amin. Yang ketiga, mampu menekan resiko wabah virus corona pada wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Jadi kalau sepemahamanku dari poin itu kayak pemerintah ya selain menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kayak rumah sakit tadi, harus juga menyiapkan kayak misal tempat isolasi. Misal ini kayak usulan dari aku. Misalnya menyediakan tempat isolasi khusus kelompok-kelompok rentan. Kan kayak kelompok rentan tuh ya itu tadi lebih rentan terkena si COVID ini kan, kayak misalnya tadi orang yang lanjut usia, terus tuh orang-orang yang punya penyakit kronis kayak pneumonia, jantung dan sebagainya. Jadi harus bisa memastikan pencegahan dan perlindungan khusus ada orang-orang yang rentan ini kayak gitu. Nah, apakah ya pertanyaannya sebenarnya ya emang pemerintah sudah menyiapkan hal itu atau belum kayak gitu. Oke. Mungkin seharusnya apa ya? Ini kan apa ya, mungkin ya ada ide atau gagasan tertentu nih. Karena kan kalau berdasarkan data kan di sini yang kelompok rentan itu yang tadi ya, salah satu contohnya itu orang yang memiliki penyakit apa ya? Penyakit seperti Kronis. hipertensi, diabetes, penyakit jantung, paru dan lain sebagainya. Nah, itu langkahnya apa ya? Mungkin dikasih ini kali, larangan surat atau apa gitu biar nggak keluar rumah, atau biar ya seenggaknya dia dikasih tempat, atau kalaupun nggak dikasih tempat ya dikasih apa kayak gitulah, himbauan atau apalah. Ya bisa, atau enggak kayak misalnya dari pihak keluarga kan kayak kita melarang orang-orang tersebut untuk bertemu orang-orang luar loh, kayak misalnya dari keluarganya membatasi pertemuan orang luar dengan pihak keluarga yang punya penyakit tadi kayak gitu-gitu. Terus kayak kalau bisa punya tempat khusus kayak gitu-gitu sih, kayak lebih membatasi biar tidak terkena transmisi itu tadi. Kan kayak penularannya juga kan lewat ya droplet gitu, lewat orang ke orang. Jadi ya mau nggak mau seenggaknya minimal membatasi pertemuan sama orang-orang kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang keempat itu penerapan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing, fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan dengan masker. Yap. Sok, mangga ditanggapin Mbak Putri. Oke, jadi nah ini udah jelas ya kayak harus mengoptimalkan pencegahan gitu. Kayak misalnya di tempat-tempat kerja tadi, apa sih contohnya? Seperti physical distancing kan. Kayak misalnya setiap tempat kerja, kayak misalnya kantoran kayak dibatasin harus apa sih, ada orang terus seling satu orang, terus ada orang lagi seling satu orang kayak gitu bisa. Jadi terus setiap mau masuk ke kantor misalnya disediain tempat cuci tangan atau hand sanitizer, pokoknya harus dimaksimalin di pencegahan kan. Terus misalnya lagi tadi edukasi juga perlu, kayak misalnya si karyawannya dikasih pelatihan ya edukasi tentang PHBS, terus tentang etiket
tadi kan pernafasan yang kayak misalnya bersin, terus kayak penggunaan masker juga diwajibkan, kayak gitu-gitu perlu banget kalau misalnya emang mau diterapin. Oke, yang poin nomor 4 ini nih sebenarnya pengen nyinggung juga ya. Jadi selama 3 bulan di rumahin itu jujur saya pernah keluar rumah, dan itu tujuannya untuk beli buah kayak gitu loh, buat beli kebutuhan sehari-hari kayak gitu loh. Nah itu salah satunya keluar hanya untuk itu kayak gitu. Dan kalau bisa dilihat sih, kalau misalnya dari contohnya di minimarketnya ya, di minimarketnya tuh itu ya istilahnya perusahaannya nih itu pasti mendukung kayak gitu, pasti mendukung ya. Cuma yang jadi masalah nih orang-orangnya gitu, orang-orang yang terlibat di sananya loh. Jadi pernah kayak kemarin di minimarket kan di situ udah ada tuh. Jadi kalau misalnya mau ngantri masuk itu ada pengecekan dulu, pengecekan temperatur, terus ada disediakan sanitizer alcohol base kayak gitu. Sama dikasih stiker buat jaga jarak loh. Jadi setiap mau masuk ruangan atau di kasir itu dikasih stiker di bawahnya itu jarak minimal 1,5 meter atau 1 meter kayak gitu. Nah itu pasti mendukung kayak gitu kalau misalnya tempat-tempat kerjanya mah. Cuma masalahnya nih yang jadi problem sekarang nih kan, dengan orang yang kemarin aja lebaran pada pengen ngebet beli baju ke pasar gitu kan. Nah itu ya mau nggak mau emang edukasinya harus ke orang itunya langsung gitu, orang-orang yang menggunakan fasilitasnya langsung kayak gitu. Tanggapan saya sih. Ada tanggapan lain nggak? Iya, benar banget sih. Kayak ya itu tadi ya setuju, kayak orang balik lagi ke pribadi masing-masing kan. Nah itu dia, kayak peran kita tuh ya misalnya kita ngobrol sebagai mahasiswa, ya peran kita tuh sebenarnya di situ loh, kayak ngedukasi masyarakat. Kadang orang ya berlaku kayak gitu mungkin antara yang nggak peduli, atau ya mungkin aja mereka nggak tahu loh caranya kayak gimana, misalnya kayak nggak cuci tangan ya karena aku nggak tahu ya aku harus gimana gitu kan, bisa aja gitu. Jadi menurutku yang bisa kita optimalkan ya minimal kayak kita gitu, kayak ngingetin orang sekitar, kayak keluarga, atau misalnya kayak kamu misalnya tadi nemu orang yang harusnya kalau emang niat membantu ya, Bu cuci tangan Bu apa gimana gitu. Jadi kayak kita juga punya peran gitu loh sebenarnya. Jadi ya itu sih kalau aku ngelihatnya sekarang tuh emang perlu banget buat ngedukasi hal-hal yang kayak gitu, karena tadi kayak perusahaan kan kebanyakan ngedukung kayak supermarket dan sebagainya. Balik lagi ke orang-orangnya, kita perlu ngingetin, perlu ngasih tahu gitu loh. Minimal yang ngedukasi cuci tangan atau cara pakai masker kayak gitu-gitu. Oke. Nah ini makanya nih buat kalian yang suka nyalahin pemerintah atau kayak gimana ya mungkin pemerintah harus dioptimalkan juga kerjanya gitu. Tapi ya mau nggak mau harus introspeksi juga gitu. Saya juga tiap hari kayak betul. Ya dulu nggak tahu gitu etika bersin tuh kayak gimana, harus pakai siku atau harus pakai lengan bagian dalam biar nggak kena segala macemnya, itu nggak tahu gitu. Nah ya bukan antek-antek juga sih, cuma pengen ngingetin aja. Mampu mengendalikan resiko kasus. Nih yang kelima ya, mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah. Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah. Gimana nih? Kurang mengerti nih saya nih. Maksudnya. Jadi tuh ini maksudnya kayak lebih ke ini sih, pemerintah harus bisa melindungi warga Indonesia dari orang asing gitu loh, kayak misalnya ya entah misalnya datang dari kan kalau misalnya di bandara kan pasti banyak orang asing, nah harus bisa melindungi warga Indonesia itu dari potensi penularan orang asing itu kan, kayak misalnya kita nggak tahu orang asing itu datang dari mana, apakah dia bawa virus atau enggak. Nah pemerintah juga harusnya bisa mengoptimalkan hal ini gitu. Sebenarnya nggak pemerintah doang sih, kayak semua pihak ya harus mengoptimalkan. Misalnya kayak pemerintah udah nerapin aturan di bandara misalnya ya, kayak gini, berarti ya kita sebagai warganya juga ya harus menerapkan, kayak misalnya udah ditentuin jaga jarak ya, kita juga harus menerapkan kayak gitu-gitu sih. Lebih ke ya dari orang asing kayak gitu. Mungkin di sini yang dimaksud wilayahnya bisa negara, bisa kota, bisa provinsi mungkin ya. Kayak kemarin kasus yang sebelum Lebaran tuh yang mudik pulang kampung. Nah itu juga mungkin salah satu ini ya kali contohnya ya. Tapi ya emang dasar apa ya, yang tukang komen ya. Jadi ada aja gitu bahan yang bisa dijadiin headline atau biar dijadiin komentar buat meme atau segala macem ya, yang kemarin pulang kampung sama mudik. Tapi ya emang harus diakui sih, emang kalau menurut gue nih ini opini pribadi gue ya, pandangan pribadi gue, emang kalau bisa dilihat di apa ya, kebijakan-kebijakan yang diambil di Indonesia ini kadang terlalu labil kayak gitu ya.
Jadi ada saatnya orang kebingungan juga kayak gitu sama kebijakannya. Gitu loh. Kalau menurut saya sih ya, kadang kebijakan-kebijakan yang diambil itu labil, jadi seakan-akan tidak tegas dan bikin masyarakat bingung. Seharusnya kalau misalnya memang tegas dari awal ya udah gitu, orang bakal lebih patuh, bakal lebih, mungkin kontranya pasti ada nih, yang penolakan segala macam pasti ada, cuma gara-gara labilnya ini jadi bingung loh masyarakat, yang satu bilang ini, yang satu bilang ini, yang orang yang sono bilang ini, presiden bilang ini, menterinya bilang ini, kan bingung kan. Nah itu sih menurut saya yang kurang dari kemarin-kemarin kebijakan yang ada di Indonesia, itu doang sebenarnya, labilnya itu yang bikin bete. Yep. Bener nggak? Setuju gak? Ya sih, ya lumayan setuju loh. Kayak labilnya itu kayak belum nyoba beberapa bulan udah ganti kebijakan, kayak gitu nggak sih? Kayak ya gitu. Kalau memang ini kan kasus baru ya di dunia ya, maksudnya belum ada orang yang perfect banget bisa tahu solusinya dari kasus ini. Cuma ya, kalau menurut saya sih di sini dibutuhkannya itu ketegasannya itu loh yang benar-benar dibutuhkan sekarang. Ya mungkin apa ya, banyak negara yang kebingungan juga, tapi ya kalau misalnya tegas ya insya Allah lah gitu, bisa lah. Ya sih. Ya, tapi perlu kita perlu mengingat juga bahwa rakyat Indonesia sangat banyak, mungkin ya kayak mempengaruhi faktor yes. Kebijakan pemerintah juga sih. Ya memang harus diakui sih, sekarang pemerintah lagi pusing-pusingnya banget nih, sampai stres banget lah, udah sampai mau kayak apa tahu lah. Salut juga sih, kalau misalnya kalian masih untuk yang kerja di pemerintahan gitu masih sanggup dan berdedikasi tinggi untuk menyelesaikan pandemi ini gitu, segera menyelesaikan pandemi ini. Nggak buat pemerintah doang, untuk semua yang terlibat lah, untuk semua umat manusia gitu. Langsung ke yang 6 nih, syarat terakhir nih, memberikan kesempatan untuk memberi, ini gimana sih maksudnya? Intinya masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi masukan, pendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Mungkin di sini partisipasi masyarakat ya yang benar-benar iniin ya, di highlight gitu. Intinya masyarakat juga harus aktif loh gitu loh, nggak cuma yang punya kebijakan aja kali gitu maksudnya kali ya. Gimana nggak tahu. Iya. Jadi di sini poin yang paling penting banget, karena kan itu tadi kayak kita yang ngerasain gitu, kita warga Indonesia yang terlibat ya, berarti kita juga harus berperan gitu, mulai dari kayak sosialisasi, misalnya kalau mau menerapkan new normal, berarti ya perlu dilakukan sosialisasi dulu, entah itu lewat media manapun, kayak misalnya mau lewat TV dan sebagainya gitu, kayak perlu lakukan sosialisasi biar masyarakat tuh paham loh apa yang harus kita lakukan, mau penerapan sistem kebijakan baru ini, terus kayak edukasi juga tentang, terus aja gitu kayak dicecerin gimana sih cara cuci tangan yang baik, gimana sih pakai masker yang bener tuh, kayak ya terus aja gitu dicecerin, terus jadi kayak semua pihak juga terlibat, mulai dari perangkat desa, dari RT, RW sampai atas itu benar-benar harus dilibatkan gitu, kayak organisasi masyarakat juga harus diajak gitu, kayak harus dioptimalkan di masyarakatnya gitu loh. Karena pendapatku kadang suka sedih aja gitu, kayak suka miris, kayak kita ngelihat lebih suka nyalahin, misalnya kayak nyalahin pemerintah, nyalahin pihak-pihak lain, padahal sebenarnya ya ini tuh masalah bersama gitu loh. Kita tuh bisa melewati masalah ini kalau kita ya kerjainnya sama-sama gitu loh, mulai dari ya ampun kayak cuci tangan yang bener aja dulu deh gitu. Okay. Tapi kayak mulutnya tuh panas banget ngomentarin pemerintah, ngomentarin kebijakan dan sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya komentarin pemerintah gitu ya ada bagusnya juga gitu. Ada bagusnya, ada negatifnya juga. Cuma kalau misalnya yang lebih ke komentarin sering kan kita ngelihat kayak bener-bener nggak ada faedahnya banget, nggak ada esensinya banget, komentarin kayak fisiknya atau segala macam, itu nggak masuk sih, nggak masuk di akal sih. Coba kalau misalnya mungkin kayak tadi menilai kinerja dari pemerintah ini cenderung labil gitu dalam membuat kebijakan, ya itu mungkin sah-sah aja gitu. Barangkali dia juga menerima masukan itu sebagai buat lebih baik lagi kan ke depannya kan. Itu mungkin kalau menurut gua sah-sah aja kayak gitu. Oke, ini syarat-syarat udah kali ya. Nah, udah. Menurut Mbak Putri nih gimana nih? Dari ke-6 syarat tadi, Indonesia udah bisa dikategorikan
layak atau belum atau tergantung atau gimana? Memberlakukan new Tergantung. tergantung kenapa tuh tergantung? Tergantung. Ya Itu gimana? sih tadi yang pertama, kalau emang mau new normal kan berarti si syarat ini ya harus dilengkapin semuanya dong. Terus Yes. tergantungnya ya nggak semua wilayah bisa langsung menerapkan ini. Terus tergantungnya ya balik lagi ke masyarakatnya masing-masing gitu, kayak mereka paham dulu nggak new normal kayak gimana. Terus kayak soalnya ya mau cerita dikit nih, kayak orang-orang ngedenger new normal tuh kalau yang nggak paham tuh kayak seneng gitu loh, maksudnya kayak seneng, asik udah bisa jalan-jalan lagi, asik udah bisa main lagi dan sebagainya, padahal apa ya, kayak nah itu tadi perlunya sosialisasi dulu tentang new normal ini gitu. Jadi jadi tergantung masyarakatnya juga, tergantung kita siap apa enggaknya juga ya. Kalau emang tanya siap atau enggak ya harusnya ya udah siap gitu kalau emang mau new normal ini. Jadi Oke. tergantung sih, tergantung. Tergantung ya. Kalau Mm-mm. saya sih nilainya untuk secara tadi ya, secara Hmm. secara kalau misalnya dilihat earnout atau air efektif atau segala macam kayak gitu-gitunya mungkin bisa dibilang secara di atas kertas bisa gitu ya, maksudnya udah layak ya. Cuma ya balik lagi gitu kan di lapangan kan nggak selalu kayak di ini kan, kayak teori kan. Ya kemarin aja Mm-mm. giliran waktu pas saya beli buah ke supermarket aja itu buset, maksudnya ini belum dibuka loh ya, masih PSBB masih segala macam, itu udah Mm-mm. normal banget kayak gitu. Nggak, ya bahkan dari kemarin, nggak kemarin doang, dari 2 minggu yang lalu mungkin sempet Nah waktu iya, pas beli buah tuh udah kayak biasa aja gitu. yoi. Oke, udah Ya syarat udah ya, makanya syarat tergantung. udah. Apalagi nih yang bakal dibahas nih? Ada yang mau disinggung lagi nggak, Mbak Putri? Yang belum kebahas Hmm, gitu tadi. apa ya? Ya apa sih? Aku ngikut aja sih. Aku nanya di aku jawab. Oke, coba kita lihat dulu ya. Oh, ininya kita belum bahas mengenai ini nih, protokol. Protokol sebentar. Tapi ini lengkap sih, maksudnya di yang kalian bisa download sendiri ya. Ini jadi ada filenya gitu berbentuk PDF di Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai tadi pedoman tatanan normal baru, itu kalian bisa download di Setnek ya, apa sih? Website dari COVID-19 juga ada, covid19.go.id, bisa kalian bisa download di situ atau di Kesekretariatan Negara ya kalau nggak salah. Tadi sih downloadnya di covid19.go.id, bisa kalian download. Itu di situ udah lengkap banget tuh, top protokol segala macamnya. Ini kita pengen coba nyinggung salah satunya aja kali ya. Kita mungkin nyinggungnya ke perkuliahan aja kali ya, karena kan kita masih kuliah nih ya. Kalau untuk yang kayak di protokol di pekerjaan kayak segala macamnya itu mungkin yang orang yang ini aja yang bersangkutan gitu. Kita sebagai mahasiswa mungkin di perkuliahan aja kali ya. Nah, di sini kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan tadi keputusan Mendagri itu ada 2 fase ya di sini, ada fase transisi dan ada fase new normal kayak gitu. Oke, saya Kegiatan bisa. perkuliahan dan sekolah itu di masa transisi belum dibuka sampai ada pemberitahuan yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi baru dibuka ini di sini di fase new normal nanti kayak gitu. Atau merujuk ke pemberitahuan lebih lanjut yang nanti akan diumumkan gitu kalau ada. Kalau enggak ya nanti waktu pas akhir dari fase transisi baru dibuka. Nah, itu gimana tuh? Kemungkinan dibukanya itu sekitar tanggal berapa ya tadi ya? Sebentar. Awal Agustus atau akhir Juli itu gimana tuh? Berarti kita mulai semester depan dong, mulai sekolah sama kuliah nih. Iya, kalau ya sebenarnya kayak kalau dari kebijakan, kalau di fakultasku sih udah mulai ini sih, katanya masuk bulan Agustus ya, semester baru sih, semester depan kita mulai masuk. Tapi untuk mekanisme kuliahnya kayak gitu sih belum jelas gitu loh, belum belum detail. Tapi Oke. kemungkinan emang kita masuk semester depan kalau di fakultasku. Yes. Saya juga berharapnya begitu sih ya. Kalau bisa justru lebih cepat gitu malah. Soalnya ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Agustus baru masuk. Yang penting si COVID-19 ini udah cukup mereda lah, atau bahkan Ayo. udah kurvanya udah menurun drastis gitu, kayak Hmm. ya tinggal berapa persennya doang itu. Amin lah, insya Allah lah. Nah, tapi kita misalnya masuk kuliah, kita kerja tuh bukan hal yang bakal kita lakuin biasanya, tapi benar-benar baru gitu loh, kehidupan fase yang baru gitu. Jadi nekannya sih mungkin
pengen nekenin ke teman-teman di sini mungkin yang nanti dengar kayak kita jangan punya mindset kayak kehidupan biasanya gitu loh, kayak kita perlu mengingat kalau ini tuh kehidupan yang baru gitu loh, kayak kita punya aturan kayak misalnya keluar harus pakai masker dan sebagainya, perlu diingat banget gitu hal kayak gitu, karena nggak bisa benar-benar kayak nggak bisa biasa lagi gitu loh sekarang tuh kayak gitu. Oke. Mungkin bukan nggak bisa kali ya, butuh waktu gitu. Iya. Karena kan nanti kan akan ya nanti kan mungkin tahun ini gitu udah ditemukan cure-nya atau obatnya atau vaksinnya atau segala macamnya yang bisa menurunkan si COVID ini kayak gitu ya. Kita belum tahu lah, semoga yang riset segala macam cepat menemukan tadi obatnya atau ya penangkalnya atau solusinya lah paling enggak. Iya, betul banget. Kita juga sebagai masyarakat kudu tetap semangat, maksudnya ya udah kita jalanin apa yang udah ada kebijakan dan tetap menerapkan protokol kesehatan juga kayak gitu sih. Oke. Mungkin gimana? Cukup kali ya? Ada 1-2 kata gitu mungkin buat penyemangat teman-teman. Tadi kan gue udah tuh. Apa ya? Ya itu sih kalau dari teman-teman tetap jaga kesehatan karena jangan sampai stres juga, karena saya pernah bahas kalau misalnya stres itu ya salah satunya bisa nurunin kekebalan imun kita gitu, sedangkan hal yang dibutuhkan untuk menangkal COVID ini adalah imunitas tubuh yang baik. Nah kalau misalnya kita punya stres terus imunitas tubuh baik malah lebih rentan kena kan, makanya ya jangan terlalu stres, kita tetap jalanin aja, tetap stay safe, menerapkan protokol kesehatan, jangan terlalu spam tapi tetap update informasi biar tahu keadaan di dunia tuh kayak gimana sih, biar kita lebih aware, biar kita lebih saling gotong royong buat menghilangkan wabah ini. Oke, cukup mungkin cukup. ya. Ini udah setengah jam lebih nih kayaknya nih. Ini mantep banget nih diskusi kali ini nih bareng Mbak Putri nih dari kedokteran Unsud. Asik banget gak sih? Oke, cukup sekian konten kuliah karya nyata di episode ketiga ini. Mohon maaf banget nih jika terdapat kesalahan ya atau kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Thank you.